Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Rangkap jabatan kembali menjadi sorotan setelah Menteri BUMN Erick Thohir terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Rangkap jabatan dinilai rawan konflik kepentingan dan melanggar undang-undang. Namun faktanya rangkap jabatan Menteri telah direstui Jokowi. Tidak hanya Erick Thohir, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju juga merangkap jabatan. Berikut apa kata fakta. Terpilihnya dua Menteri Jokowi, Erick Thohir dan Zainuddin Amali sebagai Ketua dan Wakil Ketua PSSI periode 2023-2027 menuai kritik. Rangkap jabatan Menteri ini disebut melanggar undang-undang dan rawan konflik. Lalu apa kata fakta? Menteri BUMN Erick Thohir kini merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Induk Organisasi Sepak Bola Indonesia. Erick Thohir dinilai memenuhi seluruh syarat sebagai Ketua Umum PSSI berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 41. Sementara Menpora Zainuddin Amali kini juga rangkap jabatan sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Dua posisi ini dinilai rawan konflik kepentingan karena Menpora harus menaungi seluruh cabang olahraga di Indonesia, tidak hanya sepak bola. Presiden Joko Widodo dulu dikenal dengan anti rangkap jabatan. Meski demikian, kali ini Jokowi tidak mempermasalahkan menterinya merangkap jabatan asal bisa membagi waktu. Namun Zainuddin Amali akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menpora. Secara resmi belum, tertulis belum. Informa sudah. Pak, tanggapan terkait Litbang apa akan diganti, Pak? Kerja pemerintah bagus, Pak. Gantinya nanti kalau sudah ada resminya baru bisa bicara. Ya, makasih. Saya menyampaikan kepada teman-teman, saya harus memilih. Dan saya sampaikan kepada Pak Presiden, Bapak, saya akan fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola. Menjadi pengurus. Aturan hukum terkait dengan rangkap jabatan menteri diatur dalam pasal 23 huruf C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam pasal tersebut, menteri dilarang untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan undang-undang. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta, pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan atau APBD. Sementara itu, pembiayaan terkait dengan APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Dalam pasal 77 ayat 3 disebutkan pendanaan keolahragaan diperoleh dari sejumlah sumber termasuk dari APBN dan APBD. Jika PSSI masih menggunakan biaya APBN atau APBD, maka keduanya dilarang menjabat di tubuh induk organisasi sepak bola tersebut. Lalu, apakah PSSI masih mendapat kucuran dana dari APBN dan APBD? PSSI meskipun di satu sisi dibiayai oleh APBN, tetapi kan di sisi lain juga PSSI mengandalkan dukungan finansial dari beberapa sumber yang lain. Artinya tidak bisa dikatakan mutlak bahwa PSSI anggarannya mutlak dari negara. Tetap kita harus memperhatikan etika penyelenggara negara atau pejabat publik, dan pada saat dilantik menjadi anggota kabinet kan mereka punya komitmen untuk bagaimana menerjemahkan program-program pemerintahan, sehingga apapun tugas utama para menteri adalah menjalankan roda pemerintahan secara optimal. Seorang menteri menjabat sebagai Ketua Umum PSSI bukan pertama kalinya terjadi. Aswar Anas pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 1991 hingga 1999. Kala itu ia merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada Kabinet Pembangunan 6 era Soeharto. Aswar Anas yang menjadi pelopor model baru Liga Indonesia harus mengundurkan diri karena Indonesia
terlibat sepak bola gajah pada Piala Tiger 1998. Akhirnya Aswar pun digantikan oleh Agung Gumelar sebagai Ketua Umum PSSI periode 1999 hingga 2003. Agung Gumelar kala itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada Kabinet Persatuan Nasional di era Gus Dur. Pada masa kepemimpinannya, PSSI pun kembali dipulihkan, timnas Indonesia lolos Piala Asia dan kompetisi pun berjalan cukup stabil. Tentu kita akan fokus ke situ, tidak hanya prestasi tim nasional, tetapi banyak hal yang saya sudah sampaikan satu persatu kita konkretkan, tetapi tentu dengan timetable, dengan waktu-waktu yang nanti kita sepakati, ya. Menteri Kabinet Jokowi rangkap jabatan bukanlah hal yang baru khususnya di dunia olahraga. Ada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI. Lalu ada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Persatuan Dayung Seluruh Indonesia atau PODSI. Selanjutnya ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang menjadi Ketua Umum Persatuan Wushu Indonesia atau WI. Selanjutnya ada Menhan Prabowo Subianto yang juga merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPS. Lalu ada Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Cahyanto yang juga merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI. Dan yang terakhir ada Yasona Lauli, Menteri Hukum dan HAM yang juga merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Federasi Kempo Indonesia atau FKI. Meski rangkap jabatan kerap menimbulkan kekhawatiran karena rawan konflik kepentingan, namun tidak hanya Presiden Joko Widodo yang tidak keberatan, politisi lain juga nampak tidak mempermasalahkan dan bahkan mendukung rangkap jabatan menteri. Sepak bola ini juga menjadi bagian dari mimpi rakyat Indonesia agar kita betul-betul terpandang di dunia dari tim kesebelasan kita. Sepak bola juga menggambarkan suatu teamwork yang sangat baik, maka jabatan rangkap tersebut akan memberikan dukungan terhadap kerja di dalam membangun tim kesebelasan yang handal. Lalu apa saja dampak dari rangkap jabatan yang kerap dilakukan oleh para pejabat di pemerintahan ini? Berpengaruh kepada proses penguatan sistem pemerintahan presidensil yang kita harapkan bahwa profil kabinet yang terbentuk kan, bahkan Undang-Undang Kementerian Negara juga dalam penjelasannya kan menyinggung bahwa arah terhadap pengaturan larangan rangkap jabatan kan sebetulnya diorientasikan agar kinerja para menteri ini bisa berorientasi pada pelayanan publik, bahkan kalau bisa mundur dari ketua umum partai politik. Ya, Pak Erick Thohir dan juga Zainuddin Amali ini kan sudah terpilih jadi ketum dan juga waketum PSSI. Nah, sebenarnya rangkap jabatan menteri ini hal yang lumrah tidak sih sebenarnya, Pak? Hari ini kan cenderung pada PSSI yang sedang dirundung banyak sekali masalah. Nah, tentu ini dikhawatirkan akan mengganggu kinerja Pak Erick Thohir sebagai menteri. Nah, kalau bicara PSSI kan hari ini membutuhkan figur yang bisa mengorganize, memanage, dan menyelesaikan seabrek persoalan PSSI. Ini yang membutuhkan komitmen kuat dari Pak Erick Thohir sejauh mana beliau akan membenahi PSSI ke depan. Ya kalau pilihannya memang PSSI merupakan prioritas, ya lebih bagus Pak Erick mundur dari jabatannya sebagai menteri. Presiden Jokowi padahal dengan tegas melarang rangkap jabatan pada 2014 lalu karena dapat mengganggu kinerja. Namun faktanya dinamika politik membuat segalanya berbalik. Saya Raisa Nadia dan Ade Ahmad, sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.